Elo Hanifah dari kelas 5B sore dengan NIM 1934100048. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul materinya mengidentifikasi, memberikan solusi tentang keluhan pelanggan serta mampu mengukur kualitas pelayanan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan urai terlebih dahulu sebenarnya apa sih pengertian, fungsi, dan tujuan dari mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini tentunya berasal dari kata bahasa Inggris identify, yang pastinya ini artinya bisa menemukan, mengumpulkan, kemudian mencari, bisa juga meneliti, seperti itu, menemukan semuanya ya, mencatat data dalam kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian juga fungsi dan tujuannya identifikasi itu sendiri ini merupakan kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah. Kebutuhan program karena ini berkaitan dengan publik, tentunya program yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Begitu. Kemudian ini di sini cara mengidentifikasi masalah. Nah, secara umum identifikasi masalah itu terdiri dari 3 langkah. Jadi yang pasti bagaimana menemukan masalah yang ada atau problemnya. Kemudian yang kedua, sumber dari permasalahan itu sendiri atau root cause, akar permasalahannya. Dan yang ketiga, problem statement atau pernyataan-pernyataan masalah yang muncul seperti itu. Kemudian solusi dan keluhan. Solusi itu sendiri itu merupakan cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau juga menyelesaikan masalah ya, atau istilahnya itu adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu problem. Kemudian keluhan, karena di sini yang kita bahas adalah keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan itu adalah salah satu pengaduan atau penyampaian karena adanya ketidakpuasan di sana, adanya ketidaknyamanan atau mungkin kejengkelan atas servis jasa yang diberikan begitu. Dan di sini juga saya menjelaskan bagaimana sih cara memberikan solusi tentang keluhan pelanggan atau masyarakat atau publik itu sendiri. Di sini adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan. Ini digunakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan, tentunya pada sektor publik. Adanya penetapan standar pelayanan, kemudian terbuka terhadap segala kritik dan saran, memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil, dan juga melayani masyarakat secara efisien dan juga efektif. Nah, tentunya kondisi-kondisi yang tadi itu dapat diwujudkan penyelenggaraannya ini tentunya dengan cara desentralisasi. Di situ ada esensi desentralisasi, bagaimana kewenangan adalah agar daerah lebih berdaya dalam mengatur rumah tangga sendiri secara baik. Jadi intinya di sana itu nanti pelayanannya itu untuk lebih mendekatkan masyarakat sebagai pelanggan dengan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang pasti dengan orientasi peningkatan yang berkualitas, cepat, tepat, murah, transparan, dan tidak diskriminatif, dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, ini juga ada salah satu contoh ya. Jadi ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE 7/MBU 07/2020 tentang nilai-nilai utama atau core values sumber daya manusia BUMN tanggal 1 Juli 2020. Nah, ini jadi kalau kita sering melihat di Probolinggo ya, di beberapa pelayanan publik di sana mesti selalu ada tulisan berakhlak begitu. Nah, itu merupakan core values yang juga pastinya merupakan salah satu program dari Kementerian BUMN. Ini di sini ada beberapa. Jadi akhlak itu sendiri, A itu amanah ya. Jadi di situ memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kemudian juga K itu adalah kompeten. Jadi di sini tuh selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten di sini bukan hanya sebatas skill saja, tapi yang pasti di sini bagaimana sebagai pelayan publik itu bisa mampu dan juga menguasai serta mengatasi ketika menghadapi suatu problem seperti itu. Kemudian di sini H
H itu adalah harmonis. Harmonis itu sendiri saling peduli dan juga menghargai perbedaan. Di sini ada L juga. L itu adalah loyal. Loyal itu yang pasti berdedikasi lah ya, patuh atau setia seperti itu. A itu adaptif, selalu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah K, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis begitu. Next, kemudian bagaimana mengukur kualitas pelayanan? Mengukur kualitas pelayanan ini ada dua dasar hukum yang saya gunakan. Yang pertama ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Cap 2/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelaksanaan instansi pemerintah begitu. Jadi ini tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik terdiri dari beberapa indikator. 13 unsur. Ya, ada 13 ya, ada 13. Jadi ada prosedur pelayanan, kemudian persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kemudian yang keempat kedisiplinan petugas pelayanan, yang kelima di sini ada tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, yang ketujuh ada kecepatan pelayanan, yang kedelapan ini keadilan mendapatkan pelayanan, yang kesembilan kesopanan dan keramahan petugas, 10 kewajaran biaya pelayanan, 11 kepastian biaya pelayanan, yang ke-12 kenyamanan lingkungan, dan yang ke-13 adalah keamanan pelayanan. Nah, selain itu juga berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Permenpan RB ini di situ adalah lebih mengarah bagaimana cara mensurvei atau metode-metode khusus yang pasti seperti apa untuk kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Di sana itu untuk poinnya yang pasti apakah sudah transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan atau juga netralitas. Itu adalah beberapa yang terdapat pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Dan ini saya juga ada dua video sebagai bentuk pelayanan publik ya. Ini kita ke video pertama dulu. Nah, kita akan ke video pertama dulu sekaligus biar semua tahu ya. Sebentar. Ya. Nah, ini yang pasti untuk video ini Menteri BUMN Erick Thohir ya, yang kapan hari juga sempat viral di salah satu SPBU di Probolinggo seperti itu, tidak usah disebutkan nama SPBU-nya. Nah, ini beliau sedang menginterogasi gitu salah satu petugas yang ada di sana, itu percakapannya. Jadi di sana itu diinterogasi karena di sana adalah fasilitas umum, toiletnya kenapa mesti bayar gitu. Nah, petugas sendiri saya kurang tahu Pak, soalnya saya cuma kerja seperti itu. Terus ini yang punya siapa gitu kan. Nah, akhirnya dari situ Bapak Erick Thohir langsung berstatement. Nah, kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis karena kan sudah dapat dari jualan bensin gitu. Nah, ini beliau langsung menginstruksikan seperti itu. Jadi masyarakat itu fasilitas harus benar-benar ini ya, baik sekali nih orang ini. Nah, ini kerjasama dengan pemerintah swasta. Jadi seperti itu ya. Ini salah satu pelayanan juga yang pasti
Jadi kalau misalnya nanti di salah satu pom bensin kalau kalian mau ke toilet, bilang aja harus gratis gitu, karena sudah ada instruksi dari Bapak Erick Thohir ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk video yang kedua, ini kita berbagi informasi. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, KTP saya hilang. Saya ini orang luar kota. Apakah saya bisa mengurus KTP yang hilang itu di kota ini? Dan bagaimana caranya? Contohnya begini, KTP saya Jogja. Saya sedang ada di Jakarta, tinggal di Jakarta. Nah, saya mengurusnya di Jakarta atau di Jogja? Teman-teman, saya beritahu ya, KTP yang hilang bisa diurus dimanapun. Tidak harus pulang kampung. Caranya, minta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dan surat keterangan kehilangan itu bawa ke dinas dukcapil terdekat. Anda akan dicetakkan KTP yang baru tanpa merubah alamat, numpang cetak saja. Nah, bagi teman-teman, bila ada dinas dukcapil yang menyatakan nggak bisa, tolong tunjukkan video ini agar mereka ngerti bahwa kita bisa mencetak KTPL yang hilang dimanapun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi ya, itu salah satu bentuk pelayanan juga yang pasti. Baik, itu tadi presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.